Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini saya lagi memperbaiki kulkas Polytron satu pintu, teman-teman ya. Jadi untuk kulkas Polytron satu pintu ini dia tidak dingin tapi lampu menyala. Dan untuk mesin kompresor panas ya, teman-teman ya. Artinya di sini mesin kompresor jalan. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian evap. Nah, di bagian evap di sini nggak ada kebocoran apapun, teman-teman ya. Dan juga di sini ada suara desis, artinya kalau misalkan ada suara desis seperti ini, mesin kompresor jalan ya. Artinya tetap panas, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah menganalisa. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman nggak perlu nggak perlu ganti relay, bahkan overload itu nggak akan berpengaruh, teman-teman ya, nggak bakalan jadi dingin kembali. Jadi teman-teman bisa menganalisa, teman-teman ya, kerusakannya di mana. Jangan sampai salah menganalisa. Oke, sekarang seperti biasa saya pasti akan cek di tegangan voltase listriknya. Jadi untuk tegangan voltase listrik di sini 190 ya. Ini kalau misalkan 190 itu dikategorikan masih bagus, teman-teman ya. Tapi nanti kita akan lihat coba ketika ada beban. Nah, di sini sudah saya cabut ya. Dan kita akan tunggu beberapa menit, kemudian nanti kita akan nyalakan kembali. Di sini setelah saya cabut itu ada kenaikan ya voltase, tapi ini kita coba nyalakan kembali apakah tegangan turun, teman-teman. Oke, di sini coba saya akan menghidupkan kembali atau akan menancapkan kembali stekernya. Dan teman-teman bisa perhatikan. Oke, coba saya nyalakan ya. Nah, ini ya, itu di tegangan 180 volt. Kemudian ini kembali naik ya, 182 sampai 184. Ini kalau misalkan digunakan di kulkas itu nggak bakalan bisa dingin, teman-teman. Nah, ini bisa juga menyebabkan kerusakan pada mesin kompresor. Nah, jika teman-teman nggak mempunyai alat, teman-teman bisa cek langsung ke meteran listrik. Nah, di sini kan, ya ini kan ada angka 247, artinya ini pulsa ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek dengan menekan 41, kemudian enter. Nah, ini tegangannya 189 ya, dari angka depan 189. Artinya di sini tegangan kurang bagus. Oke, sekarang kita lanjut aja. Kita lanjut. Kemungkinan nanti kita akan pakai stafol ya, supaya tegangan maksimal. Nah, seperti biasa kita flashing dulu di bagian evaporator dengan memotong pipa jalur evaporator ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Kita langsung potong ya. Ini pasti ada sedikit freon, teman-teman ya. Oke, di sini kita potong, kemudian nanti filter nggak perlu kita ganti dulu ya. Jadi kita nggak perlu ganti dulu. Nah, ini nggak perlu kita ganti dulu ya, teman-teman ya, untuk filternya, karena nanti kita buat flashing. Baru setelah flashing nanti semuanya selesai untuk flashing kondensor juga, baru kita ganti filternya. Kita bolongin aja ya untuk di bagian filter sini. Kemudian kita nanti masukkan pipa kapiler supaya bisa memasukkan metil ke dalam pipa kapiler ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba potong dulu di sini ya. Oke, di sini sudah saya lubangi untuk filter. Nah, kita tinggal masukkan pipa kapiler seperti ini supaya nanti metilnya itu bisa masuk ya, seperti kayak kita vakum. Nah, di sini sudah saya las ya untuk pipa kapiler, dan kemudian seperti biasa kita seperti memakum ya. Jadi seperti kita memakum supaya nanti kita bisa memasukkan autozone ataupun metilnya ke dalam evaporatornya, teman-teman ya.
Oke, kita coba nyalakan dulu, takutnya nanti ada pengelasan yang buntu teman-teman. Nah, ini udah enggak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan atau ke pemakuman. Seperti biasa kita tambahkan selang ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, nggak masalah, yang penting itu tertutup ya. Kemudian yang di bagian pipa pengisapan teman-teman bisa tutup menggunakan menggunakan pentil juga nggak masalah. Kemudian nanti kita akan coba nyalakan seperti biasa, kita vakum teman-teman ya. Nah, ini kita tekuk aja ke bawah supaya nanti nggak meresap ke bagian filternya teman-teman ya. Jadi dia langsung masuk ke bagian pipa kapiler supaya langsung menuju ke evaporator. Oke, sekarang selanjutnya kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu untuk penutup ya. Ini kita tutup, kemudian langsung lanjut kita nyalakan untuk mesin kompresornya teman-teman. Nah, di sini sudah nyala ya. Sudah nyala, kemudian kita vakum seperti biasa. Kemudian kita masukkan metil ya. Nah, ini kita dalam posisi mati teman-teman ya. Dalam posisi mati ini kan pasti menghisap ya. Jadi metil terhisap. Nah, ini kita kita tambahkan lagi ya, secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Kadang-kadang satu metil juga sudah cukup ya. Oke, kita tambahkan seperti ini supaya nanti kenapa saya memberikan metil atau ozone ya, supaya oli bisa cair ya, bisa kita flushing, bisa kita keluarkan ya. Nah, setelah ini baru kita tutup ya, baru kita las, kemudian kita flushing seperti biasa. Dan untuk cairan metil ini saya rasa cukup ampuh ya, karena sering saya pakai dan juga cara pemakaiannya juga cukup simple. Ada lagi yang memakai Freon R11 teman-teman ya. Jadi dia kayak liquid gitu, kayak pasta gitu, kita masukkan kemudian kita flushing, itu lebih bagus sebenarnya daripada metil. Tapi saya sering gunakan metil. Teman-teman bisa pilih salah satunya teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini kita langsung ya tutup. Nah, setelah kita tutup begini, kemudian kita langsung flushing ya. Langsung kita flushing sampai benar-benar bersih di bagian evaporator. Nah, teman-teman bisa dengarkan untuk di bagian evaporator ini pasti ada suara gemericik. Itu ya. Nah, ini sambil kita flushing teman-teman ya. Jadi sambil kita kuras. Nah, ini suara seperti ini sampai benar-benar nggak ada suara gemericik sama sekali teman-teman. Baru nanti kita selanjutnya ke melasingan di bagian kondensor. Nah, kita buka tutup seperti ini aja. Nah, terus seperti ini. Oke, setelah kita flushing untuk di bagian evaporator, lanjut kita flushing di bagian kondensor ya. Ini kita lepas. Nah, setelah kita lepas baru kita flushing. Ini pasti banyak banget nih. Kadang-kadang ada keluaran kotoran atau kadang-kadang juga air ya. Karena kita buat flushing itu pasti ada udara hawa panas. Nah, itu ya keluar. Ini sampai benar-benar bersih juga. Kemudian setelah kita nanti setelah pemelasingan di bagian kondensor, baru kita ganti filter yang baru. Kita pasang filter yang baru teman-teman, supaya nggak ada kebuntuan nanti. Oke, sekarang kita sudah selesai pemasangan filter yang baru. Seperti biasa, usahakan nggak ada yang bocor di pengelasannya teman-teman ya. Ini udah sering banget sudah saya bahas ya. Nah, ini sudah nyala. Oke, di sini nggak ada yang bocor ya. Usahakan nggak ada yang bocor di pengelasannya. Oke, selanjutnya kita seperti biasa kita las dulu ya semuanya. Untuk di pengisian kita las, kemudian nanti lanjut ke pemakuman teman-teman ya. Oke,
Nah, di sini sudah selesai semua, semuanya sudah kita las, usahakan nggak ada yang bocor. Baru lanjut kita ke pemakuman. Seperti biasa kita nyalakan dulu teman-teman ya. Kita nyalakan, kita siapkan manifold, kemudian lanjut nanti setelah ke pemakuman baru setelah itu ke pengisian. Oke, di sini kita coba ke pemakuman seperti biasa. Untuk ke pemakuman ya udah pernah saya bahas juga. Jadi saya nggak menggunakan alat vakum. Jadi saya menggunakan mesin kompresor bawaan teman-teman ya. Nah ini sudah kita ganti semua dan kemungkinan besar ini sudah bisa dingin kembali teman-teman. Oke, di sini sudah pemakuman ya. Pemakuman artinya sudah nggak ada, kemudian kita las, baru kita lanjut ke pengisian. Nah, untuk pengisian di sini saya dalam kondisi kulkas saya matikan. Teman-teman bisa mengikuti video tutorial yang lain atau bisa mengikuti video-video saya ini teman-teman ya. Jadi ini bebas mau pakai yang mana, kita pengisian ya, kita pengisian sampai benar-benar mentok, nanti baru kita nyalakan. Nah ini ya, ini kita isi dulu dalam kondisi mati, dan ini kita tekuk aja seperti ini sambil kita rapikan. Nanti setelah itu kita nyalakan ya. Dan untuk pengisian kita paling mentok itu saya 15 PSI teman-teman ya. Nah ini kita luruskan aja. Nah seperti ini. Oke, di sini mungkin sudah selesai, baru kita tutup dan kita nyalakan teman-teman ya. Kita nyalakan kulkasnya. Yang pasti untuk tekanan ketika kita nyalakan itu pasti turun nanti teman-teman ya. Jadi ini di angka berapa ini? 80 teman-teman ya. Ini di angka 80, coba kita tutup. Oke, kita tutup ya. Ini udah tutup. Ini di angka 80. Nah, kita nyalakan. Ini pasti tekanan turun ya. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk di bagian manifold ini turun ya. Dan untuk di bagian bodi sudah mulai panas ini teman-teman ya. Oke, di angka 15 PSI. Ini masih turun lagi ya. Di angka 10, biasanya rata-rata pasti di atas 0 ya. Biasanya kadang-kadang juga di angka 10 sampai 5. Nanti kita tinggal tambahkan lagi sampai 15 PSI teman-teman ya. Nah, di sini untuk penambahan sampai 15 PSI itu disarankan kalau misalkan tekanan 10 PSI kemudian di bagian evaporator sudah dingin, itu teman-teman udah di stop aja. Jadi jangan ditambahkan lagi teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat di diagram ya berapa gram untuk pengisian freon kulkas satu pintu ini, karena setiap kulkas itu pasti berbeda-beda teman-teman ya. Dan untuk di bagian filter di sini sudah panas, dan kita coba akan lihat di bagian freezernya. Di bagian evaporator apakah sudah ada tanda-tanda bunga es ya teman-teman ya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda teman-teman ya. Ini coba saya nyalakan. Nah, ini sudah ada tanda-tanda bahwa kulkas ini sudah mulai dingin lagi teman-teman ya. Jadi nggak semua kita harus ganti kondensor ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik itu pemula dan juga yang mau memperbaiki sendiri, mau belajar, silakan teman-teman ya. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti semua akan saya jawab satu persatu teman-teman. Semua kendala pasti saya akan jawab. Atau jika ada kesulitan bisa langsung DM ke saya saja teman-teman ya, untuk di DM Mas Vincent. Oke, mungkin itu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa, jaga kesehatan dan sukses selalu teman-teman ya untuk teman-teman semua. Salam-salam juga
salam dingin teman-teman ya. Dan kita juga sama-sama belajar ya untuk di sistem air conditioner ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.